obrolan bal-balan bersama Andri, pemain dan pengurus tim Hidiska dan AT Farmasi. Oke teman-teman, sahabat Gulfoto, kita udah kedatangan tamu, seorang pemain bola, fan football, juga pengurus tim dari AT Farmasi dan Hidiska, yaitu Mas Andri. Pripun Mas? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Baik-baik ya Mas ya. Lama mboten ketemu juga Mas. Iya lama Mas. Terakhir kan ini di training camp Pusporenggo. Oh iya, videografer Waktu Hidiska sama Bea Cukai nggak salah waktu itu. Terus. Bea Cukai. Akhirnya ketemu lagi sama Mas Andri. Sebelumnya kan ada Pak Cahyo mengawali di sini. Awal banget. Awal banget. Yang deket-deket lah Mas, kita ajak kesini aja ngobrol-ngobrol. Sesepuhnya Hidiska. Bener sih, sesepuh dulu. Nah saya bisa di titik ini ya mudah-mudahan bisa berkembang lagi Mas. Itu atas berkat bantuan banyak orang Mas. Ya Pak Cahyo salah satunya, terus jenengan juga. Teman-teman di Hidiska itulah AT Farmasi itu. Aku nggak iso ngelupain Mas. Jadi kabeh tetap penting ya Mas. Jadi orang itu lali lah Mas. Oke, kita ngobrol bal-balan Mas. Nah Mas Andri ini kan main di Hidiska ya Mas ya? Main di Hidiska Mas. Awalnya di Hidiska Mas? Ya jadi kalau Hidiska itu kan singkatannya kan Himpunan Detailer Surakarta Mas. Jadi yang di situ itu awalnya profesinya detailer. Detailer itu bagi yang belum tahu itu dia di marketing farmasi Mas. Jadi dia yang promosiin obat-obat dan alat di farmasi, di rumah sakit atau di apotek itu. Jadi profesi detailer. Dia bikin wadah namanya Hidiska. Banyak sih bidangnya sebenarnya, nggak cuma bola, ada pengajian, ada badminton, ada banyak sih Hidiska. Cuma kalau saya masuknya dulu di sepak bolanya, dulu. Berarti awalnya dari kerjaan dulu ya Mas ya? Awalnya dari kerjaan. Dulu itu Mas, cerita ya sedikit ya Mas. Bisa. Awalnya itu saya dulu awal karir kerja itu di detailer itu di Jakarta Mas. Penempatan di Jakarta. Lulus kuliah 2008, sempat nganggur di Solo itu 6 bulan Mas, cari kerja susah di Solo, akhirnya ikut ibu merantau di Jakarta, terus kerja sebagai detailer ini. Waktu itu sebenarnya saya udah nggak main bola itu 3 tahun Mas, vakum. Selali caranya bola. Sepatu udah tak lungsur semua waktu saya merantau wis. Jadi saya wis waktu itu wis fokus kerja, mikirku udah nggak bisa main bola lagi. Jadi wis tak alat-alatku main bola udah tak lungsur ke temanku. Aku fokus ke Jakarta karena masa-masa lulus kuliah itu masa yang paling ini Mas, bingung dalam hidup itu. Kalau mau minta uang saku udah nggak bisa karena udah nggak kuliah. Kalau belum kerja ya kita nggak ada penghasilan ya, akhirnya cuma nongkrong gitu toh. Jadi ini memutuskan untuk ke Jakarta itu dan di detailer itu 2008 Mas, sampai saya di Jakarta itu sampai 2013. 5 tahun saya 5 tahun di ibu kota ya? Ibu kota. Terus waktu udah kerja 2 tahun tuh sempet futsal di Jakarta. Itu kenal bola lagi di futsal itu, di futsal di kantor, ikut kantor. Dulu saya farmasinya novel farmasi dulu. Itu udah kenal futsal lagi. Terus di Jakarta itu kan di tiap kota itu ada Mas profesi detailer. Waktu di Jakarta itu saya sempat pindah penempatan setelah menikah. Penempatan saya di Jogja, pindah di area Jogja. Lah itu saya kenal Hidiska. Jadi di divisi saya kerja itu di PT saya kan saya area untuk Jogja. Ada teman saya yang area Solo, namanya Mas Arya dulu. Waktu itu karena saya udah di Jogja, udah deket ya Solo, saya diajak main bola waktu itu di Hidiska awalnya. Saya ingat banget di kantor Jogja saya
Dulu numpang dapat ebengan tuh Mas Cahyo itu. Jadi iya. saya numpang Mas Cahyo ke Solo, ketemu Mas Arya main bola dulu di lapangan Banyuanyar kalau nggak salah. Banyuanyar. Banyuanyar itu. Nah itu main sekali. Ndelalah waktu itu pinjem sepatu juga pinjem itu punya Mas Arya itu. Ngegolin 1. Udah itu di Banyuanyar. Habis itu udah sekali udah kenal lah sedikit banyak kenal anak-anak IDSK waktu itu. Terus saya pindah penempatan di Bandung. Oh, dari sini langsung ke Bandung. Tapi saya sama anak-anak IDSK itu udah kenal dulu waktu itu kan sempat ada ini Mas. Dulu itu LDFI namanya, Liga Detailer Farmasi Indonesia. Iya, pernah dengar aku Mas. Itu anggotanya awal LDFI pertama itu 3 tim di Detailer Solo, IDSK itu, Detailer Semarang namanya Fordes, sama Detailer Jogja namanya IDFY, IDFI dulu. Iya. Itu main di manaan dulu. Saya itu dari Bandung itu kan tiap minggu pulang dulu, pulang ke Jogja. Saya di Jogja, kerja di Jogja akhirnya saya seminggu sekali pulang. Nah waktu itu LDF itu Sabtu Minggu saya tuh dari Bandung pulang itu cuma main bola itu LDF itu 2 hari langsung balik lagi ke Bandung waktu itu. LDF pertama itu kalah kita. DSK itu juara, ikut 2 tim, juara 3-4. Juara 1-nya Semarang, juara 2-nya Jogja. Tuan rumah malah keok dulu. Juara 3-4 lah itu awal mula udah kenal sama teman-teman IDSK. Akhirnya 2014 itu saya pindah penempatan di Solo sama kantor saya ada yang kosong area Solo, saya pindah ke Solo. Nah itu akhirnya saya resmi jadi anggota IDSK di 2014. Ya udah lama juga ya Mas ya. Iya Mas, ini 2023 sekarang. Ya, Mas, 9 tahun Mas. 9 tahun di IDSK. Nah malah sekarang di IDSK jadi presiden tim sepak bolanya ya. Ketua umumnya kan. Ketua tapi kalau di IDSK kan sebenarnya semua kan temen ya, satu perkumpulan satu hobi, satu profesi, terus satu hobi, terus banyak sesepuh di situ. Sebenarnya pendirinya kan banyak kayak termasuk dulu ada namanya Mas Andi, Mas Amin, terus Mas Adi, Mas Wuri, terus Mas Cahyo itu juga akhirnya ikut jadi sesepuh di situ karena kontribusinya juga besar di IDSK. Kayak dulu tuh sebelum saya datang itu kan anggotanya kebanyakan cuma detailer Mas, jadi sedikit Mas. Waktu saya datang itu paling sekitar 15-20 lah sekali main itu. Jadi dulu itu tiap sparring mesti kalah. Kita udah sepuh semua, udah orang kerja semua, selain nafas pekerja itu istilah kena jaga. Dulu itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada kayak legend terus U40, U35. Dulu kan lawan tuh sak-sake nom tua campur dulu. Gabung ya. Jadi kita sering kalah dulu dan anggotanya cuma itu aja. Terus lapangan gitu saya dapat cerita sering nombok away gitu, sering nombok transport. Nah, Mas Cahyo itu salah satu orang yang loyal di DSK, makanya teman-teman di DSK itu sangat sungkan kalau sama Mas Cahyo ini disebut presidennya malah Mas Cahyo. Karena ya pengorbanannya untuk DSK itu sangat besar ya. Akhirnya di tahun berapa ya? Itu sempat muncul untuk regenerasi Mas. Jadi diganti yang muda-muda untuk pengurusnya. Terakhir itu saya itu menggantikan ketuanya itu Mas Andi. Mas Andi itu juga udah waktu itu sekitar 35-an, saya mungkin 30 tahunan waktu itu. Itu 2016-an kalau nggak salah. Ya itu ada pemilihan ketua, kontroversi itu sebenarnya. Settingan itu. Kok bisa Settingan Mas. Jadi awalnya tuh calonnya 3 orang. Saya, Mas Linggar, sama Mas Surya. Saya itu udah dikasih tahu. Saya udah ngomong ke Pak Presiden ini, Mas, saya
nggak mau mas kalau jadi ketua, cuma kalau untuk loyal aku mesti loyal karena aku suka bal-balan, absen kan bagus dulu. Yo pokoknya kamu dari Jogja ke sini dulu, pokoknya untuk pembanding, nek kamu nggak ke sini nanti malah ketahuan, disetting banget gitu loh. Dulu tuh yang mau dipilih ketua sebenarnya Mas Linggar dulu. Oh ya. Jadi saya dari Jogja dulu, area saya masih Solo, Jogja, Magelang kalau nggak salah. Saya dari Jogja ke sini itu pemilihannya di kafe temen itu di UMS mas, daerah UMS. Saya itu datang ya untuk formalitas kan. Saya udah pede wae, yang kepilih udah tahu toh. Bisa pede datang. Waktu itu kan voting mas. Semua yang datang dikasih kertas satu-satu, suruh nulis kandidatnya ada 3, aku, Surya sama Linggar itu. Itu pas milih itu aja, aku tuh sempat nulisin punya teman-temanku, tak tulis Linggar itu. Ada 5 kertas tak tulis mas, punya temanku kan, udah teman baik kental itu, udah biasa di sini tak tulis, jangan sampai aku kepilih gitu loh, udah tak tulis semua, masukin di toples waktu itu di lodong gitu. Nah udah dikumpulin, itu sempat ngasih visi misi waktu itu ceritanya di skenario gitu. Jadi tiga calonnya itu suruh ke depan ngasih visi misi waktu itu, saya ingat banget. Udah ya wis ngasih visi misi gitu. Aku yang ngasih visi misi dulu itu salah satunya UW mas, laga UW kita refreshing itu saya mau ngadain sebulan sekali luar kota gitu. Jadi biar tahu nyoba untuk kota-kota lain, lapangan bagus lah intinya di kota-kota lain, karena fun football kan intinya kan dolan bareng, main bareng, seneng-seneng, terus kumpul makan bareng dah. Jadi untuk refreshing bener-bener itu loh, aku sempat ngasih visi misi itulah. Waktu di perhitungan itu lah saya heran di situ. Itu tuh si Surya tuh dapat 7 suara saya ingat. Lah si Linggar tuh dapat 12, saya juga 12. Masih ada sisa 1 surat di lodong itu, satu apa namanya yang belum dibuka. Satu kertas yang belum dibuka. Lah dibuka itu terus saya. Saya bingung selisih cuma 1, padahal saya udah nulis teman-teman tuh 5. Dan saya curiganya lodongnya ini udah ada dari sebelum awal perhitungan itu, saya curiga. Masa selisih cuma 1 terus bisa terakhir gitu, Mas. Itu mencurigakan ini. Settingan ini. Akhirnya ya saya udah di hadapan banyak orang lah waktu itu, ada sekitar 30-an itu wis. Udah faktanya votingnya menang saya, itu saya nerima udah. Ya. Nggak bisa nolak lah orang soalnya ya voting gitu. Tapi saya sampai sekarang masih penasaran itu lodong rekayasa itu. Bisa ditanyakan itu sama teman-temannya. Iya. Nggak ngaku semua tuh senior saya tanyain. Itu voting kok nggak mungkin katanya, tapi wis lah. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ya selama saya pegang ini ya mungkin ada ini perkembangan. Sampai Mas Cahyo itu sempat bilang ke saya itu, sempat bikin saya juga terharu itu masa kejayaan di Deska itu waktu saya pegang. Karena saat ini kita udah open ya untuk membernya, nggak cuma untuk detailer, tapi anggotanya banyak mas, ada yang polisi, tentara, terus pas pampres aja ikut, mantan pemain bagus aja sekarang ikut latihan di Deska. Jadi udah baur lah, semua profesi udah ikut. Dan terakhir tuh sempat anggota grup itu sampai 140-an mas, 140-an member itu di Deska. Wah, banget ya mas. Iya, saya juga kurang paham kok mereka sampai segitunya ingin masuk ke Deska waktu itu. Karena mungkin kalau sepemahaman saya itu sepak bola di Deska bener-bener yang nggak nyari menang, tapi nyari seneng-seneng bareng di lapangan, ngecerong-ngeceroi bareng gitu. Jadi orientasinya udah nggak menang, tapi udah bahagia, sepak bola bahagia. Fun tadi ya, fun football tadi ya. Fun football. Mungkin awal dulu di Deska awal-awal fun football itu termasuk yang
pionir juga. Ya benar Mas, benar. Yang Bisa lapangan dikatakan lapangan IDIS kayak tim sepak bola mahal Mas. Yang memulai awal-awalnya Iya. lapangan-lapangan bagus, stadion bagus, IDISK mengawali ya. Kayak Lestarindo Group mungkin yang awalnya juga IDISK. Ya, itu kita penyewa kedua waktu itu. Oh iya. Setelah Muwardi saya ingat. Muwardi di hari Sabtu, kita di hari Minggu pas buka pertama kali Lestarindo yang ada kolam renangnya itu. Mini soccer itu ya. Mini soccer. Dulu kan masih bisa dipakai 11-11. Belum sintetis dulu. Oh iya, bener. Aku dulu yang motor IDISK juga. Oh iya. Di Malah belum usum F. belum itu jenengan itu aku yang malah belum pertama. buat ini Mas, masih kuliah kan yes, diminta tolong foto, kebetulan dia seneng bola kan. Waktu itu Mas Linggar kita dapat kontak jenengan. Oke, Mas Linggar. Nggih. Katanya moto Dindibal atau Oh mana oke, itu. di Dibal dulu bener. Waktu itu dapat kontak terus tak suruh ajak wae. Oke, ajak mana-mana. Setelah kesini malah FG sekarang udah. Wah, meledak Ya, sekarang Mas, keh banget Mas. Keh banget bener. Tapi alhamdulillah sampai sekarang IDISK masih eksis, membernya juga nambah terus dan yaitu kita itu jadwalnya kan hari Senin itu futsal Mas. Hari Selasa latihan sendiri di Mantren. Terus hari Jumat sparring, khusus sparring. Hari Kamis biasanya UI. Sabtu Minggu itu kalau ada lapangan bagus refreshing itu Sabtu Minggu. Lah hari Selasa yang latihan sendiri itu kan di Mantren. Itu kalau latihan ini Mas, ini tuh kita bawa kostum karena kan latihannya pakai jersey. Bawa jersey itu 44. Kalau datangnya udah molor sedikit jam 4 lebih, gak kebagian jersey Mas. Oh. Jadi kayak rebutan tuh jersey. Iya. Hari Selasa itu 44 jersey padahal 4 tim. 4 tim 4 babak biasanya. Main internal aja IDISK. Main internal. Wah itu luar biasa. Mantan-mantan pemain banyak itu. Kalau Selasa di Mantren. Di Mantren ya. Mas Irwan Kamilio, dulu Mas Adevani. Banyak. Kadang kalau kita Chandra itu kalau libur ikut Mas Diku. Itu ikut. Banyak Mas, mantan Mas Analis kadang ikut. Ya. Bener, kemarin Pak Cahyo juga cerita tentang itu juga Mas. Banyak yang masuk ke situ juga, polisi, pas pampres, macam-macam ya Mas. Malah aku dulu dapat kenangan lucu juga dari IDISK itu ada Mas Yoga, polisi. Jadi aku berangkat motret di Lestarindo itu ketilang di Banyudono Mas. Ketilang knalpotku kena kan anak muda pakai knalpot racing lah balap. Kena terus dikasih surat tilang, teman-teman kok gojekan sama Mas Yoga, polisi apa segala macam. Polisi tiba ya, aku minta tolong Mas Yoga. Berarti sempat ditahan itu suratnya, jenengan. Di akhirnya dibawa Mas Yoga. Oh. Dibawa Mas Yoga suratnya. Ya wis engko tak urusin. Oh ya, surat tenangan dibawa terus diurusin. Ya sampai akhirnya ya clear lah. Karena ketemu lewat apa ya sepak bola, malah saling bantu semua Mas. Benar Mas. Dapat kenalan semua. Nah kalau Mas Andi sendiri dari situ ya teman-temannya banyak banget ya Mas. Iya Mas, saya dapat banyak teman tuh emang dari sepak bola ini karena hobi yang pertama, yang kedua kerjaan juga malah dapatnya juga dari IDISK. Jadi kalau IDISK itu dia kayak wadah itu Mas. Kadang di situ kita ada lowongan, info-info lowongan sekitar dunia perdetaileran itu di IDISK itu. Jadi nggak cuma main bola. Setelah main bola nih kita biasanya wedangan tuh. Nah, itu cerita-cerita. Terus ada yang pengen pindah kerjaan atau cari kerjaan baru, itu banyak mereka tukar-tukar lowongan sampai ada beberapa temen tuh malah yang istilahnya dapat rezeki penghasilan tuh malah dari IDISK kayak Mas Jekek itu. Awalnya dulu kan dia kerja terus laundry, buka laundry di IDISK, dia yang laundry semuanya di tempat Mas Jekek, tapi emang orangnya rajin dan dia istilahnya merangkap kitman di IDISK, tapi rapi dia. Sebelum anak-anak datang gitu dia udah nyiapin semua di sini. Jadi seneng juga kita udah diurusin semua. Terus sekarang dia tambah kerja lagi wasit. Oh iya benar, aku pernah motret di Meluluan ya pas IDISK Mas Jekek jadi wasit ya. Betul. Terus FG juga dulu kan Mas Mengki gitu. Dulu awalnya juga sempet jersey kan, dia dulu sempet beberapa kali bikin jersey sama jaketnya IDISK. Awalnya dia
kita tuh ada yang punya kamera waktu itu saya ingat, terus karena untuk moto Hideska dia Mengki bisa moto waktu itu, dia belajar moto akhirnya dijual ke Mas Mengki itu harganya waktu itu lumayan miring karena yang punya ini kan anak Hideska sendiri, jadi mikirnya buat moto Hideska harus dijual istilahnya harga temen lah waktu situ melu ngrasakne di foto loh. Nah, buat moto Mas Mengki akhirnya sekarang Mas Mengki juga udah loh jadi FG yang lumayan kondang di Surabaya juga. Malah segrup sama saya juga. Di FG Surakarta ya? FG Sport Art Surakarta Mas. Ya ini logonya ini, FG Sport Art Surakarta ini ya. Dulu aku inget Mas Mengki ini kiper yang motret aku awalnya dulu. Terus melu ikut motret juga. Malah bisa sering-sering sekarang Mas. Kemarin juga habis dari sini beberapa Mas Mengki ya. Beberapa orang deket udah kesini lah Mas. Ya cerita kayak jenengan nih gayeng cerita ini sebenarnya cocoknya masuk sharing inspirasi tadi karena ceritanya yang ini tapi nggak apa wis podo ya Mas sak channel. Nah dari Hideska tadi aku juga matur nuwun banget Mas. Kadang gimana ya mau apa ya bales terima kasih gitu sama semuanya sih teman-teman juga Mas. Ya dibawa ke dulu sempat di Medion ya salah. Ya itu pas Covid kayak Covid diajak ke sana kan. Aku sebenarnya dimarahin sama bapak ibu dulu Mas. Mau Covid kok begitu lan moto ngene ya. Tapi lo ini dapat kerjaan atau dapat job ke sana. Aku yo di stadion bagus kan. Waktu itu kan markasnya Persis Solo kan Mas. Iya, sempat pindah ke Medion. Aku yo kebanggaan bisa ke sana itu Mas. Diajak beberapa kali ya. Terhideska. Benar. Sampai sekarang Mas Andri tetap jadi ketuanya ya Mas ya? Iya Mas, sampai sekarang. Udah berapa periode nih Mas Andri? Berapa ya? 2016an nih. Hampir 9 tahun kelihatannya. Oh ya wah. Lupa sampai. Lupa hatian. Sekarang itu udah banyak di istilahnya dikasih mandat jadi kan saya kayak penuh Mas. Saya jadi pelupa sekarang. Kan juga ngurusi AT Farmasi juga sekarang. Jadi sekarang itu sama jenengan aja ketemu sampai tertunda-tunda terus. Oh benar. Jadwalnya. Nah itu aku ngelihat mainnya Mas Andri yang striker ya Mas ya. Iya, awalnya itu sebenarnya saya back Mas. Waktu masuk Hideska awal itu. Karena dari kecil saya itu main back. Main back stopper saya dulu. Stopper. Nah waktu itu di Hideska itu ya itu karena kalah terus gitu terus nggak punya striker yang pelari dulu. Kalau back banyak stok dulu di Hideska back banyak akhirnya ya Mas saya itu ngomong udah kamu pindah posisi striker. Loh tapi saya nggak punya skill Mas. Wes pokoknya nanti bolanya tak buang ke depan kamu selario madep gawang tendangan ke gawang. Dulu gitu Mas. Wes ngandani aku wes engko balik tak buat dengar playonono sak tekanmu kudu entuk balik engko nek wes ngadep gawang tendangan ke gawang. Gitu awalnya. Ya udah sampai sekarang striker gitu. Ya sempat beberapa kiper nek enggak salah ya. Kiper itu karena ini Mas. Oh, kecapean. Kiper sing di Hideska itu semua trauma Mas. Kita gitu. tuh punya 5 kiper dulu. Dari awal itu Mas Mengki itu ya sempat. Terus Mas Adi, Mas Anwar. Ada 5 kiper Mas. Kiper itu nggak kuat mentalnya Mas. Mas Ratno kiper itu juga. Itu kalau membuli kan orang Hideska kan banyak yang bully-bulian itu Mas. Nah, kiper itu sering nggak kuat mentalnya di Hideska. Makanya sering kapok kiper di Hideska dibully teman-temannya itu. Sering kebobolan. Akhirnya nggak ada yang datang waktu kiper. Akhirnya saya itu gantian sih. Yang misalnya main pertama saya kiper, nanti kedua saya gantian striker. Jadi banjeli dok. Kiper sing trauma nggak tahu banjeli dulu. Yang penting bisa main lah gitu. Nah aku nyebut Mas Andri itu mirip pemain luar negeri. Bener ingat. Van Persie. Beneran. Aku ya mungkin sekedar mirip cocok lah kita ya. Dari potongan rambutnya, dari posturnya tinggi. Terus Van Persie kan juga tinggi kecil kan Mas. Larinya cepet, kaki kiri kan. Kiri. Kanan kiri saya awalnya kanan tapi kaki kanan saya sakit. Kirinya terpaksa bisa jadinya. Kiri. Jadi lama-lama nek bolanya di kiri ya maksa nendang kaki kiri ya bisa kadang
bisa cetak gol kayak gini juga. Oke. Kepaksa mergo nek gini. Ya, jadi mainnya nek striker kiper. Sebutannya itu Mas aku. Nah, akhirnya dari Hideska terus sekarang berkembang terus makin maju. Akhirnya masuk di AT Farmasi ya atau gimana mungkin ceritanya dari Hideska di farmasi Mas? Waktu itu wah agak panjang ini. Ya, disingkat aja. Hideska itu kan banyak orang-orang loyal Mas di Hideska. Jadi di pengurus-pengurus Hideska sendiri itu banyak teman-teman tuh yang nggak disuruh pun dia dengan kerelaan hati mau ngurus Hideska kayak ya kostum terus urunan yang nagih kayak iuran-iuran kita dulu bulanan tapi sekarang permain aja kayak nyemplungi kota 5.000 kadang nek lapangan bagus 10.000 kayak gitu tuh Mas. Jadi ada teman-teman tuh yang udah loyal semua tanpa saya suruh pun dia udah bergerak sendiri untuk tugas-tugasnya. Ada yang ngelis grup itu udah ada sendiri, ada yang menteri BC dulu pakai kan BC dulu di BC grup gitu tuh. Terus ada yang tukang bendaranya nagih iuran. Jadi istilahnya udah tanpa saya pun udah jalan di Hideska itu udah penanggung jawabnya masing-masing itu udah ada dan loyal semua. Jadi waktu itu saya tinggal waktu itu tuh awalnya AT Farmasi itu waktu turnamen di Mojosongo dulu awalnya. Turnamen di Mojosongo itu Mas saya kan juga salah satu pengurusnya AT Farmasi, malah beliau itu anaknya pendirinya AT Farmasi. Mas Cahyo itu waktu itu turnamen di Mojosongo rumahnya udah bagus-bagus farmasi dulu lah. Kalau saya kan istilahnya orang dari kampung toh muter Sukoharjo, di Sukoharjo saya udah nggak kondang saya nggak terkenal belas nih Sukoharjo itu, nggak ada yang kenal lah istilahnya. Karena saya dulu tuh waktu kecil nggak pernah SSB Mas, jadi harus ikut bal-balan kampung aja. Mungkin saya ya agak dikenal orang-orang di Solo itu karena di Hideska ini udah tua, jadi udah kerja ini umur 30-an baru istilahnya malah moncar lah mainnya di Solo karena kenal sama banyak pemain-pemain Solo terus ngajarin, jadi tahu ritmenya main bola yang bagus tuh dengan cara orang Solo tuh kayak apa yang istilahnya sepak bola rekoso yang efektif gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya ingat waktu turnamen di Mojosongo PMC Cup saya itu disuruh Banjeli Mas awalnya. Banjeli strikernya AT dulu Mas Novan. Mas Novan itu mau wisuda. Waktu itu saya Banjeli jadi striker di situ. Wah itu grogi saya, kayak istilahnya main dari klub kecil ke Madrid gitu, Los Galacticos istilahnya. Dari belakang sampai depan tuh pemain semua Mas. Mas Irwan, Mas Analis, Mas Ari Budi, mantan-mantan pemain Persis. Terus pokoknya dari belakang sampai depan tuh pemain semua lah. Saya nggak dikenal sendiri waktu itu. Ya udah pokoknya saya mainnya seperti Hideska kayak apa, ya situ striker pokoknya ngarep playoni balik, madep gawang tendang gitu. Itu saya ngegolin main pertama itu ngegolin 1 waktu itu, menang 2-0 kalau nggak salah. Nah itu udah saya wis Banjeli toh menang, akhirnya lolos waktu itu. Pas main kedua udah habis wisuda Mas Novan, udah masuk lagi. Tapi sebenarnya saya udah nggak mau ikut karena kan yang saya gantiin udah masuk, tapi tetap disuruh berangkat karena buat cadangan lah. Itu yang main kedua saya suruh datang, ya udah saya datang cadangan waktu itu. Cadangan main enggak ya waktu itu? Kelihatannya super sub saya, super sub asis kalau nggak salah. Pokoknya sampai final lah istilahnya Mas. Sampai main ke 3 itu semifinal saya juga ngegolin, terus final puncaknya di final itu saya sebenarnya ngegolin Mas. Tapi habis itu saya cedera. Saya baru tahu kejamnya Liga Tarkam. Benar-benar. Saya nggak tahu waktu itu hidung saya patah. Pernah patah. Ya, ke waktu itu kena benturan lah, insiden hidung saya patah. Udah saya di dokter kandang sapi waktu itu 4 hari Mas operasi.
wis saya sebenarnya wis tobat itu wis nggak mau main bola lagi kapok 3 Tarkam. Soalnya saya dulu kan pemain lugu, jadi ya wis Polos, mayu, polos nggak tahu yang tutup badan tuh kayak apa, melindungi diri kayak apa, terus istilahnya semua orang tanggap baik-baik aja itu mas. Jadi saya nggak ada istilah untuk melindungi diri gimana, saya nggak mikir waktu itu main bola pokoknya ya wis balik dikejar itu. Ternyata di Tarkam itu ya saya mikirnya sih karena mereka kan memang cari uangnya dari situ ya mungkin, jadi mereka istilahnya piye carane menang ning kono iso lanjut, istilahnya dapat bayaran lagi di match selanjutnya. Saya baru nyadar oh iya, kalau saya kan ada pekerjaan lain di luar itu, kalau mereka kan memang kerjanya di situ, jadi mereka lebih fight lah di situ lah. Di situ saya yang nggak mikir waktu itu, ya wis waktu itu sempat patah itu ya. Oh ini bekas patah nih itu. Masih tambah mancung. Saya vakum sebulan ya. Padahal itu saya baru masuk di tempat kerja yang baru 4 bulan mas. Saya udah cuti 2 mingguan. Tapi nggak apa-apa sih sama bos saya, suruh kerja lagi. Ya, karena insiden tadi mas. Insiden pas. Baru wilayahnya cuma seminggu mas. Bulan mana? Rasih tau kapok ya. Tapi sekarang kalau Tarkam gitu wis jaga-jaga lah. Kalau semisal dapat lawan sing mainnya gitu ya wis agak menghindar aja. Mungkin hindari benturan sama sedikit jaga-jaga. Kalau sekarang udah istilahnya melindungi diri udah tahu lah karena udah ada kejadian ya. Nah aku dulu ngerti Mas Andri itu nek enggak Sriwedari ya paling dulu Mas ya. Ya pasti Diska atau farmasi gitu. Terus aku ngerti Mas Andri duet sama Mas Linggar di Klumpret lawan Persis dulu. Iya, di Pantai 7-0 mereka salah itu ya. Aku ya waktu itu dimintain tolong juga buat motret pertandingan saat itu. Fotonya cek ra kayak aku. Nanti tak golekane coba Mas ditampilin di sini ya. Jadi waktu itu Bruno Kasmir dan kawan-kawan. Itu aku ngerti Mas. Saya duet sama Mas Tinton waktu itu. Oh Mas Tinton, Mas Tinton. Saat itu. Nah kalau Mas Mas Linggar soalnya sebelumnya tadi. Sekarang Mas Andri ya. Di AT Farmasi punya apa ya? Track record main bola yang kayak gitu, belajar dari teman-teman. Akhirnya ya saya mudeng kan Mas. Iya. Main bola secara teknisnya gimana gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih karena usia juga udah 36an tuh Mas. Sekarang ya fun-fun aja. Paling ikut turnamen seringnya yang U35 plus ya gitu-gitu. Terus ya itu, tapi dengan kejadian itu saya sama teman-teman di farmasi sekarang jadi ini Mas, jadi kayak mereka juga tahu hati saya itu farmasi gitu. Jadi sampai sekarang saya masih aktif ikut di AT Farmasi, malah dirangkul. Terus saat ini saya ngurusin untuk akademinya Mas, bantu ngurus. Karena kan berkembang ya sekarang AT Farmasi punya SSB dan akademi. Saya suruh megang untuk akademi sekarang. Nah kemarin aku dikasih cerita sama Pak Cahyo juga tentang itu. Jadi cerita Pak Cahyo dikit di Deska AT Farmasi, terus nanti sama Mas Andri, ngundang Mas Andri ngobrol tentang ini. Beliau punya peran di sini gitu di AT Farmasi. Nah, akhirnya kan masuk di manajemen ya Mas ya, di jajaran itu. Di AT Farmasi. Nah gimana itu Mas kalau di AT Farmasi ya? Ya di AT Farmasi 2022. Ya November lah 2021 itu mulai diaktifin di akademi. Jadi dia udah dipisah antara SSB sama akademi Mas. Jadi kalau untuk umur yang 14 ke atas itu masuk akademi, kalau yang 14 tahun ke bawah masuk SSB. Nah itu saya dimintain tolong untuk bantu di administrasinya akademi. Ya itu, jadi saya penerimaan siswa baru, terus SPP, terus masih ngerange uang transport untuk pelatih. Oke, iya Mas, lanjut lagi. Itu akademi AT saya dimintain tolong untuk ngurusi. Ya itu tadi, karena saya anggap Bideska udah bisa running sendiri sama teman-teman yang loyal, udah dijaga lah di sana untuk sistemnya, sistem sparring dan lain-lain udah kita punya pengurus yang solid di Deska. Jadi waktu itu tak tinggal bantu ngurusin akademi AT, dan setahun itu, jadi setahun lah 2022
kan Novemberan Mas 2021 sampai sekarang kan setahun setengah. Itu ya lumayan karena memang support dari manajemen AT juga luar biasa, jadi mereka benar-benar ingin istilahnya mulai bentuk tim AT nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ngumpulin pemain gitu, latihan bareng terus akhirnya ikut askot dulu kayak gitu. Sekarang mulai dari diubah dari usia dini Mas, jadi ngelatih dari usia dini, jadi kita nggak bingung kalau ada kompetisi atau apa, udah tinggal ambil aja dari pemain muda AT kita. Jadi nggak bingung melumpuk nih pemain lah istilahnya gitu. Kalau dulu kan cuma dari pemain bagus dari beberapa daerah gitu. Cuma memang dulu emang AT itu kayak daya tariknya karena orang-orang di dalamnya ramah-ramah, terus istilahnya membaur, merangkul gitu. Jadi memang banyak pemain yang merapat ke AT dulu. Tapi sekarang mulai diubah ke pembibitan usia dini karena udah dibikinkan home base juga, diwadahi home base-nya ada di Meluluan itu. Terus sekarang dalam proses untuk dibangunkan lagi home base yang di Pabelan. Jadi nanti fasilitas udah tambah lagi, jadi ya udah sekarang ada akademi sama SSB itu. Dan lumayan berkembang. Kemarin itu siswanya dari awal cuma kalau akademi ya, kalau SSB itu sekarang udah 200-an mungkin siswanya. Banyak banget ya Mas. Kalau akademi itu sekitar mungkin 100-an, yang aktif 70-an lah. Di database 120-an tapi yang aktif 70-an. Jadi tahun 2022 kemarin AT itu udah daftarin di klub Liga 3 Mas, jadi resmi jadi klub anggota Liga 3, daftar di Asprof waktu itu. Udah langsung ikut kemarin. Liga 3 Suratin udah ikut semua. Suratin 17, 15, 13 ikut. Semua ikut juga akhirnya. Semua ikut. Iya. Dan dari pemainnya dari akademi dan SSB kemarin. Jadi udah nggak bingung. Dan alhamdulillah di akademi sendiri saya pegang untuk keikutsertaan pertama, prestasinya luar biasa Mas. Di Suratin U17 itu kita lolos 16 besar. Terus yang U15 kita lolos 8 besar. Dari 49 tim kalau yang di U15. Itu tingkatnya udah Jawa Tengah atau Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi untuk tim debutan udah luar biasa. Termasuk tim debutan ya, baru sekali itu Mas. Ya itu alhamdulillah. Nek di tim internalnya Solo di Persis kan udah lama ya Mas. Nek masuk di Liga baru kemarin itu. Di internal. Prestasi paling tinggi apa Mas? Yang kemarin tuh, yang kelompok usia itu ya itu Suratin U15 itu sampai 8 besar itu dari 49 tim di Jawa Tengah. Itu 8 besar itu wakil dari Solo itu cuma AT sama PFA Sukoharjo. Dari Solo yang sampai 8 besar. Juaranya akhirnya PFA. PFA Sukoharjo. Nek PFA ikut Suratin ya udah lama gitu ya. Udah lama mereka. Kalau AT ini baru pertama kali ini. Pertama ya. Nek SSB ini memang sebelumnya dulu udah ada kan Mas AT Farmasi itu? SSB ya awalnya dulu cuma SSB malah. Udah ada. Perintisnya malah SSB. SSB itu ya di Meluluan itu dulu juga. Sebelum dibangun. Udah yang kecil-kecil. Aku dulu ya sempat motret SSB anak-anak kecil itu AT juga. Waktu apa ya turnamen. Jadi AT ngundang tim-tim lain. Ya festival gitu. Festival sepak bola gitu. Ya sering. Berarti bisa dikatakan job desk-nya Mas Andri di AT Farmasi sebagai apa ini Mas? AT Farmasi itu yaitu pengurus di akademi. Akademi. Ya. Ini kan ya jadinya sih sebenarnya waktu itu saya disuruh jadi manajer Mas di akademi AT Farmasi, tapi saya merasa karena waktu longgar saya kan kerja juga tuh Mas. Jadi saya cuma bisa bantu paling seminggu sekali. Jadi saya pengennya disebut di situ sekretariat aja, sekretaris lah di akademi. Nanti kalau semisal ada event kita cari manajer biasanya gitu. Kemarin sempat yang U17 kita
Suratin ini kita gandeng Mas Danang Berkah Gangsal itu untuk jadi manajer. Jadi pokoknya saya ngakomodir semua teman-teman pelatih, tim fisioterapi, terus kitman dan yang lain-lain lah, istilahnya nanti manajernya kita ambil dari luar gitu. Harus ada manajer ya Mas ya? Iya, buat motivasi dari gitu ya. anak-anak. Tapi ya tetap selektif juga sih yang kita ajak, yang biasanya yang benar-benar loyal untuk sepak bola, nggak ada kepentingan lain-lain kalau di AT itu. Aku kemarin dengar-dengar manajernya Mas Andri katanya. Oh, iya. Bukan ya? Ya itu Mas, saya sadar diri aja kalau waktu saya belum bisa untuk full di situ, jadi saya naik manajer nggak kuat Mas, karena ada kerjaan juga, kerjaan pokok saya kan masih di detailer, jadi udahlah, nanti saya malah nggak terlalu terbebani kalau jadi manajer, saya malah nggak bisa fun football di Deska lagi. Saat ini saya masih butuh refreshing di Deska. Iya. Fun footballnya di Deska, terus ngurus yang seriusnya di AT Farmasi. Betul. Malah sekarang saya juga diajak di ini Mas, di Askot. Jadi saya diajak Mas Ondro untuk bantu di Askot juga sekarang. Udah di Askot sekarang. Di Askot. Saya anggota di bidang pembinaan usia dini di Askot Surakarta. Nah itu KTP saya padahal Sukoharjo. Bisa ikut Surakarta. Kalau anggota bisa sih Mas, anggota bisa. Wah, baru tahu aku ternyata di Askot juga ya. Askot. Nah ini kemarin mungkin karena waktu itu kan saya sempat ini Mas jadi operator Liga Top Score yang usia dini itu, yang U13 di Solo, yang pertama kali ngadain kan kita di Solo. Alhamdulillah juga teman-teman di Deska semua panitianya itu juga lumayan, sama teman AT juga ada sih yang bantu, terus lumayan lancar eventnya. Dan di Solo mungkin jadi liga untuk usia dini yang paling wah waktu itu, karena full konten ya waktu itu, ada videografer, ada foto, terus ya 90% puas lah dengan penyelenggaraannya untuk anggota-anggotanya. Jadi waktu itu mungkin dari Mas Sondro saya ditarik itu buat bantu untuk nanti kalau Askot ada kayak mau muter lagi kompetisi, di situ saya juga bisa bantu untuk pengalaman saya selama bikin di Liga Top Score itu. Ya kayak ini mau diputar lagi kan ya? Iya, ini kita sebenarnya ada program untuk muter Liga Askot. Askot itu nanti setelah Piala Dunia Mas, karena kan kita mau dipakai Piala Dunianya. Mungkin nanti setelah Agustus mau diputer Liga Internal U17, U15, U13. Sama ada kemarin itu juga diusulkan untuk fun football di Solo, biar kita mewadahi semuanya Askot ini. Jadi aktif kembali, terus pengen mewadahi semua yang lingkup sepak bola yang ada di Solo. Tapi itu nanti habis Piala Dunia. Tapi sekarang kita buat istilah pemanasannya dulu. Kita buat untuk yang kelompok umur 12 tahun kita kayak ada turnamen 2 hari selesai Mas. Sabtu Minggu besok. Tanggal 18 di Stadion Mini Surakarta. Yang baru direnovasi juga itu ya. Betul. Itu nanti yang ikut itu prioritas pertamanya untuk tim internal Askot itu kan ada 26 tim Mas. Ada 26. Sama SSB afiliasi jika belum terpenuhi kuotanya. Kuotanya kan ada 24 tim. Yang di pesertanya nanti yang di Bagan. Nah nanti diundang dulu 26 tim dari Askot itu. Kalau belum memenuhi kuota 24 nanti dibuka lagi yang SSB afiliasi di Solo. Ini udah mulai pendaftarannya, udah ada 20 tim ini yang udah tinggal dikit ya. Tinggal dikit. Dan waiting list untuk SSB afiliasi juga udah ada ini. 4 juga udah ada. Jadi sebenarnya aman ya. Aman, 24 tim itu aman sih. Jadi Mas Andri ada peran di situ juga ya Mas, atas berjalannya turnamen itu nanti ya. Saya ketua panitianya Mas Rianto, saya sekretarisnya di situ. Tapi untuk yang PIC grupnya ini saya sih yang ini, yang kemarin juga kontak personnya yang di flyer itu adalah dikasih nomor saya. Jadi sekarang
HP saya ini sehari wah tangtung terus Rame ya. banyak yang nyari sih. Yang Banyak yang nyari gitu sih. Tapi perannya ya banyak ya Mas ya, di AT, di manajemennya, terus di Ascot juga ternyata ya. Iya Mas. Ternyata agendanya ya banyak juga ya. Makanya ini jadi Senin itu saya selesai kerja biasanya futsal. Terus Selasa itu saya ngurusi akademi Mas. Seminggu sekali tahu saya kan latihannya kan Selasa, Rabu, Jumat akademi AT. Saya hari Selasa biasanya ngurusi untuk akademi. Terus Rabu itu saya paling agendanya ada futsal sama orang rumah sakit. Tempat kerjaan saya kan salah satu yang saya supply rumah sakit Muardi, saya ikut di futsalnya Muardi. Terus Kamisnya UB Deska biasanya. Jumat sparring di Bolon. Sabtu Minggu saya biasanya di rumah Mas. Full itu untuk keluarga di rumah itu. Biasanya nek Sabtu Minggu slow respon saya. Tak tinggal dulu karena ketemu kumpulan anak istri Sabtu Minggu. Belum nanti nek rapat-rapat Ascot itu biasanya Selasa kadang, Jumat malam gitu. Oke, yo enggak mudah berarti ya Mas ya ngatur waktunya ya. Wah, iya Mas sekarang. Ya untung sih keluarga di rumah juga maklumi karena dulu tuh saya udah bilang ke istri kalau saya dapat kerjaan itu dari sepak bola. Jadi kan dari info teman-teman yang di Deska. Dulu kan saya awalnya sempat ini Mas, kalau pindah ke sini kan dari kantor yang lama, cuma saya sempat keluar di situ, sempat pensiun dini lah. Di waktu itu saya mau dipindah lagi ke Semarang, tapi saya nggak mau, akhirnya dapat pesangon. Terus saya program hamil sama istri juga kan, karena 6 tahun waktu itu belum punya momongan toh. Saya sempat vakum dari detailer itu setahun waktu itu, setahun. Terus pas udah punya momongan, alhamdulillah balik lagi itu channelnya dari teman-teman itu, lowongannya dari. Jadi saya bilang ke istri itu saya dapat kerjaannya itu dari IDSK. Masa saya main bola nggak boleh kan, aneh itu. Itu yang jembatani rezeki saya itu dari sini gitu. Akhirnya ya udah Sabtu Minggu di rumah. Hari biasa gini ya ini pulang agak malam nggak apa-apa. Aman ya Mas. Ya pintar manajemen waktunya tadi ya Mas ya. Ya harus di ini Mas. Ya cita-cita dulu sih gitu sih. Kerja sekaligus bisa hobi yang tersalurkan kan main bola, sekaligus kerja kan dari situ, jadi nunjang gitu Mas. Kerja juga seneng gitu. Di manajemen bola juga sama ya? Ya manajemen bola itu saya ini Mas, ada kata-kata inspirasi itu waktu itu ini Mas, mudahkanlah urusan orang lain, niscaya urusanmu akan dipermudah. Itu tak pegang itu Mas. Dan ya alhamdulillah selama saya itu kayak ngurusi SSB gitu kan, kita kan AT Farmasi itu wadahnya kan yayasan ya Mas, yayasan akademi, yayasan AT Farmasi Bakti Nusa dinaungi yayasan. Jadi memang prinsipnya di yayasan itu kan kita nggak bisa cari duit kalau di yayasan. Isinya kita harus loyal lah di situ, harus siap ngorbanin waktu, tenaga dan pikiran di situ. Jadi jauh dari pikiran mencari keuntungan untuk di situ. Nah, di situ saya nikmati untuk membantu adik-adik sama pelatih untuk latihan, terus kompetisi gitu-gitu. Pekerjaan saya juga dipermudah Mas. Nah itu yang rumus yang saya juga nggak tahu dari mana. Pokoknya saya ngurusi IDSK, pokoknya istilahnya berkorban waktu, tenaga sama IDSK sama AT gitu. Tahu-tahu kerjaan saya dipermudah itu aja. Jadi kalau saya kan di marketing ya, tahu-tahu istilahnya ada orderan masuk, terus target saya juga nutup gitu. Dengan istilahnya effort kerja sebenarnya ya sama yang saya lakukan dengan teman-teman lain, job desk-nya juga sesuai gitu aja. Tapi rezeki itu ngalir dari mana aja, di luar kerjaan juga ada sampingan kebutuhan lain yang istilahnya ngerjakan nilai. Itu pikiran saya ya dari situ, dari pokoknya kalau saya mempermudah urusan orang lain, pokoknya rezeki saya pokoknya lancar terus gitu. Dan sampai sekarang itu yang saya lakukan adalah yo bisa terus Mas. Rumusnya nggak ada istilahnya kalau gaji saya dipakai untuk kebutuhan rumah dihitung dari matematika itu nggak cukup sebenarnya. Tapi adalah ya akhirnya
cukup terus, bisa memenuhi terus gitu. Iya. Nah akhirnya sekarang jadi saya itu ikhlas banget kalau ngurusi yang AT sama IDES kayak ini juga jarang ngeluh karena memang bagian dari rezeki saya mungkin dari saya bantu di sini gitu. Jadi filosofis banget itu Filosofi. Gitu, Mas. Memang benar Mas, aku sendiri Faktanya juga gitu. benar, faktanya juga gitu Mas. Jadi kita kuat akhirnya Mas ya, dapat apa-apa enteng wae Mas. Enteng gue Mas. Enteng wae Mas. Rezeki dari segala penjuru pokoknya ngerti-ngerti entuk rezeki gue. Padahal harusnya kan nek saya kerja ya rezekinya dari kerjaan ini tok itu enggak, jadi dari istilahnya dari sampingan lain itu juga banyak ngasih penghasilan tambahan ya mungkin gara-gara itu karena mungkin saya membantu itu dengan banyak doa dari orang-orang mungkin ya banyak yang terbantu terus doain ya itu jadi ya udah saya sampai sekarang teman-teman kan sering ngomong wah kowe ora kesel mulai bengi wong omah ora nyeneni kayak gitu lah terus istilahnya kok gelem koyo ngurusi ngantek bengi ngantek dadak ini ora kesel awakmu tapi memang balasannya yang setimpal dari situ tuh ada rezeki saya diperlancar itu ada dari situ beneran terjadi ya Mas. Beneran terjadi. Oke. Aku memang percaya sih sama Mas Andi. Soalnya aku juga ngelakuin hal yang sama juga sih Mas. Ya dari sepak bola. Mungkin aku baru motret video kadang full match itu ternyata kenalan dari sepak bola tambah terus Mas. Tambah terus. Dulu sebelum di sepak bola itu kan ya motret Mas, tapi kegiatan lain, event lain kayak fashion model gitu. Itu aku yang nyari temen Mas biasanya. Jadi aku nyari nge-save kontaknya apa. Terus ketika terjun di bola itu malah temen nih kayak datang sendiri Mas, datang bantu gitu Mas. Betul Mas. Ya akhirnya kita yang udah ngalami itu di fase apa ya kayak bersyukur atau ikhlas tadi yang Mas Andri sampaikan. Ya, emang nggak gampang sih Mas. Menurut beberapa orang susah itu. Susah. Memang. Dan nggak nalar itu. Tapi kalau dilakoni, dijalani ya ini hasilnya juga memang seperti itu. Saya dipermudah dalam urusan kerjaan, dilancarkan dalam urusan rezeki. Ya berarti ya memang dari sinilah orang saya juga istilahnya bisa membantunya dari hal-hal ini dan saya hobinya juga di sini gitu. Mungkin dari awal kan saya ya itu tadi nggak pernah SSB dan lain-lain, mungkin peluang saya untuk jadi pemain kan sangat kecil gitu. Nah saat ini kan bisanya saya kan bantu untuk adik-adik ini biar jadi pemain itu seperti apa. Nah, itu mungkin sing saya inginkan di AT itu yaitu mungkin ada apa namanya anak di siswa di akademi saya yang istilahnya kayak kemarin ada yang di Bali United gitu-gitu terharu Mas saya Mas. Jadi sama orang tuanya pun saya juga deket ikut nganter kayak gitu, jadi kayak terharu sendiri. Jadi bisa membantu adik-adik ini dapat klub. Terus ada yang kemarin di PSS Sleman juga ada, di Persis juga sempat beberapa ada, terus Suratin tuh ya sampai banyak ada juga yang orang tua murid itu sampai WA saya berterima kasih gitu juga ada. Itu bikin saya terharu sama saya jadi tambah ikhlas di sini. Jadi ini berarti memang apa yang saya lakuin ini membantu mereka gitu loh, membantu mereka dan mereka seneng. Akhirnya ya jadi saudara kayak saudara gitu karena saya membantu anak saya istilahnya kalau Suratin di Semarang gitu ya atau di Pemalang kemarin kan venue-nya. Di sana kan dari yang ngordinir untuk pemesanan transport bis, terus makan, terus kostum dan lain-lain kan yang koordinasi saya. Jadi merasa anaknya itu kerumat semua di sana sampai dia berangkat sampai pulang itu anaknya wis dipernah di sana. Nah itu orang tua terima kasih akhirnya sama saya dan saya dekat sih sama wali-walinya adik-adik ini siswa. Oke, luar biasa dia Mas. Ikut bangga semua jadi ya Mas. Iya, betul Mas. Oke Mas Andi, kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa udah cukup lama juga ini Mas. Siap Mas. Ya ceritanya ke mana-mana dari IDESKA tadi awalnya, terus AT Farmasi. Ini obrolan bal-balan. Awalnya aku konsep itu karena
pengalaman Mas Andri kan di IDISKA atau farmasi, nanti kita ngomong teknis gitu, ternyata banyak inspirasinya di sini. Jadi mix kompleks, menarik Mas, menarik. Obrolan bal-balan yang menginspirasi itu. Gitu Mas. Jadi kan aku buat ini itu ada sharing inspirasi sama obrolan bal-balan Mas. Kalau obrolan bal-balan ngomong teknis sebenarnya, misalnya AT farmasi perkembangannya apa, timnya gimana, kedepannya apa, sebenarnya cuma itu aja sih Mas garis besar ya. Tapi sama Mas Andri malah ditambahi banyak, jadi menarik ini ya. Soal itu nyambung semua Mas. Nyambung Jadi semua, saya kalau misah ceritanya itu nggak bisa karena just awal dari Diska ke AT sampai sekarang ke Askot juga malah di Askot juga ya, malah tambahin. Malah bisa kemungkinan siapa tahu bisa naik lagi karirnya ya Mas. Karena saya mikir untuk kayak karir sama ini saya jauh sih Mas mikir itu. Saya mikirnya bisa ngewangi sesuai hobi udah seneng gitu. Kayak bal-balan kan karena memang saya passionnya kan suka bola. Terus sempat hilang nggak main bola, terus kembali lagi ke bola, dan sekarang dikasih kesempatan buat ngurusi seluk-beluk sepak bola, apalagi di kota Solo yang kota besar lah. Bener banget, Kalau Mas. di Sukoharjo kan mungkin kabupaten, dan saya di sana udah banyak istilahnya orang-orang yang kompeten lah di Sukoharjo. Kalau di Solo kan saya merasa di bener-bener di ya itu ya, terus itu Mas, jadi bisa, cita-cita saya sih simpel sih, saya bisa kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terus hobi masih tetap jalan, bisa main bola dan seneng, jadi tingkat stres di kerjaan ini bisa tersalurkan di hobi lewat IDISKA Fun Football. Terus ada sedikit pahala dan pengabdian untuk di AT farmasinya, jadi apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk orang lain tuh di AT. Saya nyari pahalanya istilahnya di AT, nyari senengnya di IDISKA, nyari rezekinya di detailer. Itu Mas, tiga itu. Oke, luar biasa Mas. Aku juga punya pedoman yang hampir mirip juga sih Mas. Hidup itu harus bermanfaat buat orang Mas. Bener. Kebanyakan orang mungkin mementingkan dirinya sendiri Mas. Egois apa, pengen dirinya sendiri berhasil, ngalahin yang lain. Tapi ternyata salah itu. Ya menurut saya ora tepat sih. Urip iku kudu saling tolong menolong ya Mas. Dia belum tahu rumus hidup mungkin. Ya, itu berat. Rumusnya itu. Ya itu berat, kalau kita berguna bagi orang lain itu rezeki mengalir dengan sendirinya Mas. Kayak yang saya jalani loh ya. Jadi pedoman itu sih yang saya ini. Jadi itu pokoknya rezekinya dari detailer, hobinya di IDISKA, terus pahalanya dari AT, dan ini Askot ini mungkin. Oke, luar biasa Mas Andri. Kita cerita udah cukup lama. IDISKA, AT farmasi, terus sekarang di Askot juga banyak apa ya, membantu adik-adik terutama ya, teman-teman. Mungkin di apa ya, secara umum belum banyak yang tahu ya kan ya Mas, orang-orang ya. Mungkin hanya orang terdekat kan Mas. Iya, paling. Nah, mungkin dengan kita ngobrol di sini, kita rekam, kita nanti tayangkan di YouTube, mudah-mudahan banyak yang nonton Mas. Siap Mas. Banyak yang nonton, terus ini bisa jadi apa ya, kayak riwayat kita gitu loh Mas. Kita pernah kerjoi aku ngasil tenan itu loh. Aku ngomongnya ya ono kerjane tenan itu loh Mas. Iya, Mas. Enggak asal gitu. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang lah Mas. Bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Mungkin terakhir Mas Andri, sebelum kita tutup, ada yang pengen disampaikan buat teman-teman yang nonton kita ini Mas. Monggo bebas nopo. Dari sepak bola nopo, kutipan tentang hidup apa, pesan amanat apa. Ya sedikit sih untuk teman-teman yang memang untuk hobi sepak bola, teruslah itu menjadi hobi dan istilahnya kegiatan positif kita, dan jangan lupa dari yang sekedar hobi itu sebenarnya bisa untuk membantu orang lain, mungkin dari segi pembinaan atau apa, dan itu menjadi ladang pahala buat kita dan akhirnya melancarkan rezeki kita ke depannya. Ya mungkin itu saling saling nyambung gitu Mas. Jadi istilahnya jangan takut untuk terus berbuat baik, karena itu nanti kita akan dibalas kebaikan kita itu dengan
segala sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, termasuk rezeki dan istilahnya hiburan kayak bola ini gitu. Ya Mas. Oke, mungkin cukup ya Mas Andri ya. Cukup, kita ngobrol-ngobrolnya Udah memorinya udah habis. aman Mas. Sebenarnya bisa sih ngobrol-ngobrol panjang lagi, diulek-ulek lagi. Ya kadang ada yang kasih apa ya masukan ke kita. Golpoto nek gawe podcast jo suwe-suwe gitu. Terus Golpoto iki nek gawe podcast sih aja terlalu singkat juga itu, jadi tengah-tengah gitu. Tapi ya bintang tamu nih macam-macam kok gitu loh, dan punya kisah sendiri-sendiri, obrolannya menarik juga. Jadi teman-teman kalau nonton ya pas longgar wae, aja dipaksa nih, pas longgar mau pulang kerja atau apa sak durunge turu ngrungokke mungkin bisa. Tergantung temen ya maunya yang ngelihat yang bagian yang mana itu. Bener Mas. Ya yang penting diambil segi positifnya aja dari podcast kan. Ya enaknya ditonton full semua nih sih Mas biar tahu. Nah di skip nggak tahu nanti cerita lengkapnya. Ya mungkin kita bisa dikatakan orang biasa lah ya Mas ya, bukan artis, bukan orang top atau apa. Tapi aku buat program ini tuh Mas, sebenarnya sama juga, kita juga artis Mas, juga orang top. Mungkin levelnya di sini Mas, di tingkat kota, kabupaten atau desa. Yang top nggak cuma di TV, di ini tok itu loh, yang followersnya banyak. Semua orang itu top. Semua orang itu hebat ya dengan kemampuannya masing-masing tadi Mas. Iya benar, setuju itu Mas, dengan kemampuannya masing-masing. Oke. Mungkin itu dulu Mas Andri, kita obrolannya. Saya sudah diundang untuk di podcast Cool. Iya, kita juga matur nuwun. Mungkin lain waktu ada tema lain yang bisa dibahas lagi mungkin Mas. Siap Mas. Saya malah belum sempat main ke rumah jenengan. Jauh Mas, pinggiran sana. Kalau lewat bisa mampir Mas. Oke, bisa berkabar lain waktu Mas. Oke, gitu Mas Andri, matur nuwun sangat. Oke, teman-teman sahabat Golpoto, itu tadi kita ngobrol-ngobrolnya sama Mas Andri dari Deska, dari AT Farmasi, terus di Ascot Solo juga obrolan bal-balan yang sangat menginspirasi di episode kali ini. Teman-teman yang udah nyaksiin ini, matur nuwun banget. Semoga dari cerita kisah tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita matur nuwun, sampai jumpa di episode lainnya. Oke. Siap Mas Andri.